Kabupaten Banjar atur penataan kabel sistem tiang bersama. Permintaan hewan kurban mulai ramai. Wakil Gubernur Hasturyadi Sulaiman hadiri HUT SMA Negeri 7 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Sabtu 18 April 2026. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan sampaikan rangkaian peristiwa dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Syarifah Nanas, inilah Kalimantan Selatan hari ini, selengkapnya. Mengawal informasi hari ini, pemirsa, penerapan tiang bersama mulai dilakukan sebagai solusi penataan jaringan utilitas di kawasan Martapura, Kabupaten Banjar. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kerapian, keamanan, serta kenyamanan lingkungan. Keberadaan tiang bersama mulai diterapkan sebagai solusi penataan infrastruktur jaringan di kawasan Martapura, Kabupaten Banjar. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kesemrautan kabel yang selama ini kerap mengganggu estetika kota. Melalui penggunaan tiang bersama, berbagai jaringan utilitas seperti telekomunikasi dan listrik dapat ditata dalam satu jalur. Selain lebih rapi, sistem ini juga dinilai lebih aman dan efisien. Dinas PUPRP Kabupaten Banjar sebagai pelaksana mendorong seluruh penyedia layanan untuk memanfaatkan fasilitas tiang bersama sebagai bentuk sinergi dalam mendukung penataan kota yang lebih tertib dan modern. Nah, jadi di beberapa titik, pertama titik persimpangan jalan, kami bangun tiang, kami kasih tiang provider bersama. Yang bersama, jadi itu fungsinya nanti dipakai untuk kawan-kawan vendor telekomunikasi memanfaatkan tiang itu. Jadi tiang-tiang yang sebelumnya banyak berdiri dari vendor-vendor itu akan kita potong, ketertibakan bersama. Penerapan tiang bersama diharapkan dapat diperluas ke berbagai wilayah Kabupaten Banjar. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertata. Harga telur ayam ras tembus Rp32.000 per kilogram. Warga Banjarbaru serbu gerakan pangan murah di lapangan Murjani. 800 kg telur dan 150 kg ayam ludes kurang dari 1 jam. Harga telur ayam di pasaran kembali melambung hingga menyentuh angka Rp32.000 per kilogram. Di Banjarbaru, ratusan warga berbondong-bondong mendatangi gerakan pangan murah di lapangan Murjani. Warga rela antre demi mendapatkan harga bahan pokok di bawah harga pasar. Tingginya permintaan membuat 800 kg telur dan 150 kg daging ayam ludes tak tersisa. Seluruh stok protein tersebut habis terjual dalam waktu kurang dari 1 jam. Salah seorang warga, Siska Thomas, mengatakan harga telur ayam ras di pasar sudah tembus Rp32.000. Mendapat info ada harga yang lebih murah, tanpa pikir panjang ia langsung ke lapangan untuk membeli telur. Sementara baru dapat telur, Mas. Yang lainnya belum melihat. Harganya gimana, Bu? Harganya sangat membantu karena di pasar itu 31. Ini kan sekilo cuma 24, berarti kan sudah 5.000 kan. Itu sudah sesuatu untungan bagi rumah tangga yang sekarang apa-apa serba mahal itu loh, Mas, itu. Senada dengan Siska, warga lainnya Nur Aida mengatakan saat ini hanya memerlukan telur karena di pasar harganya mahal. Harga pasaran di telurnya kilonya 32.000. Jadi kita mahal boleh? Lebih mahal. Di sini tadi dapat harga berapa? Dapat harga 24.000 sekilo. Lebih murah 8.000 1 kilonya. Ini pesanan untuk keseharian, Kamu? Oke, untuk keseharian aja. Harapannya semoga aja kedepannya lebih
Banyak lagi. Sukses, banyak lagi. Gerakan pangan murah ini diadakan selama 3 hari dengan komoditas yang dijual berbeda-beda setiap harinya. Mulai dari hasil peternakan, pertanian, perkebunan hingga perikanan. Diharapkan dengan adanya gerakan pangan murah, kebutuhan sehari-hari warga dapat terpenuhi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas penjualan hewan kurban di salah satu lapak mulai menunjukkan peningkatan. Pedagang memastikan pasokan kambing dalam kondisi aman dan mencukupi hingga Hari Raya. Aman aja. Permintaan ternak kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau Hari Raya Kurban mulai ramai dan meningkat dibanding hari biasa. Peningkatan permintaan kambing kurban sudah mulai terasa sejak awal April lalu. Pemilik galeri kambing Arabian di kawasan Kampung Arab Banjarmasin, Fikri Abdul Latif mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban, pasokan kambing terus didatangkan dari Pulau Jawa. Dalam 1 minggu, sekitar 500 ekor kambing masuk ke kandang penampungan. Ia pun menargetkan penjualan hingga 2.500 ekor dalam 1 bulan menjelang Hari Raya Idul Adha, dengan mendistribusikan kambing ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Fikri menambahkan untuk saat ini harga kambing masih relatif stabil. Harga berkisar mulai dari Rp1.800.000 hingga Rp5.000.000, tergantung jenis dan ukuran. Dari beberapa jenis yang tersedia, kambing jenis PE atau peranakan etawa menjadi paling banyak diminati oleh pembeli. Alhamdulillah sudah mulai kami untuk panutan kurban, sudah ada yang pesan gitu buat kurbanan. Jadi kan dari awal bulan sudah mulai kami di tempat kita. Untuk pasokannya sendiri bagaimana Pak? Untuk pasokan alhamdulillah insya Allah aman di tempat kita. Soalnya kan kita tiap minggu itu datangkan sekitar 500-an. Apalagi menjelang hari itu dalam 10 hari itu mungkin 2 kali kita datangkan sekitar 1.000 kan dalam 10 hari kan. Target kita itu dalam sebulan ini sekitar 2.500-an. Soalnya kita kan di Galeri Kambing Arabian ini kita membagi se Kalimantan Selatan. Yang ngambil kayak hulu sungai, habis itu daerah Lehari, Kandangan, semuanya ngambil di tempat kita. Dari sisi kualitas, pedagang memastikan seluruh kambing dalam kondisi sehat. Sebelum dikirim, hewan telah melalui pemeriksaan kesehatan dari daerah pengirim. Setibanya di lokasi, perawatan terus dilakukan dengan pemberian pakan yang cukup, vitamin, hingga penanganan khusus bagi kambing yang kurang sehat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dorong percepatan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah ada 15 desa yang tahap pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Komitmen dukung program ini, pemerintah daerah setempat dorong percepatan pengadaan lahan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Bertempat di ruang auditorium, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah gelar FGD, merumuskan upaya percepatan pengadaan lahan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam forum ini disebutkan, saat ini sudah ada 16 desa yang sedang berproses pembangunan gerai koperasi dan sudah ada 6 desa yang memiliki aset lahan. Juga 3 desa yang dapat memanfaatkan aset kabupaten untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal berkomitmen pihaknya akan berkolaborasi dengan semua pihak agar mempercepat pengadaan lahan guna mendukung program pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap dengan keberadaan koperasi desa ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, meningkatkan nilai tukar pertanian, dan menekan peran tengkulak. Koperasi desa dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar pertanian, menurunkan peran tengkulak, menurunkan inflasi dan kemiskinan ekstrim, serta meningkatkan akses pembiayaan mikro. Selanjutnya dari segi sosial juga dapat menciptakan lapangan kerja, memperluas layanan dasar dan mendorong partisipasi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
Berdasarkan data dari Dinas PMD, saat ini juga tersedia 17 lahan masyarakat yang bisa dibeli untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Agenda FGD ini turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan SKPD, dan para camat sehulu Sungai Tengah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman apresiasi SMA Negeri 7 Banjarmasin yang sudah menorehkan banyak prestasi dalam pendidikan di Banua. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur saat menghadiri HUT ke-51 SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan memboyong sejumlah pemain klub kebanggaan Banua Barito Putra. Berbagai kegiatan dan penampilan kreatif para siswa dipertunjukkan dalam opening HUT ke-51 SMA Negeri 7 Banjarmasin, seperti pertunjukan teater monolog hingga penampilan Jeff Band yang digawangi oleh alumni SMA Negeri 7 Banjarmasin. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman yang hadir dalam kegiatan ini dengan membawa sejumlah pemain kebanggaan klub Banua Barito Putra mengapresiasi capaian dan prestasi yang sudah diraih SMA Negeri 7 Banjarmasin. Hasnur berharap para siswa SMA Negeri 7 terus menorehkan kebanggaan untuk Kalimantan Selatan. Kami tentunya ditugaskan untuk hadir di sini untuk menyampaikan bagaimana pemerintah provinsi sangat mengharapkan SMA Negeri 7 ini bisa mencetak generasi emas yang akan menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti dan akan menjadi pemimpin-pemimpin di segala bidang di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Kepala SMA Negeri 7 Banjarmasin Arjudin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini memberikan perhatian yang baik untuk sekolah mereka. Sehingga dukungan pemerintah provinsi ini semakin mendorong kualitas pengajaran di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Targetkan pengurangan sampah hingga 40%, pengolahan sampah dari rumah mulai dioptimalkan di Banjarbaru. Sampah organik ditegaskan wajib selesai di tingkat rumah tangga agar tidak membebani TPS maupun TPA. Kemandirian dalam mengelola limbah rumah tangga kini mulai diterapkan secara nyata di Kota Banjarbaru. Fokus utamanya adalah memisahkan sampah organik agar tidak lagi dibuang ke tempat pembuangan sementara. Seperti di Kelurahan Mentaos, penggunaan alat seperti komposter dan lodong memberikan opsi bagi warga untuk mengolah sisa dapur secara mandiri. Strategi ini memaksa sampah organik selesai di tingkat rumah tangga sehingga hanya sampah residu yang akan diangkut petugas dan yang bernilai ekonomis bisa langsung didistribusikan ke bank sampah setempat. Warga Mentaos Banjarbaru, Murjani mengatakan, warga sekitar mulai membiasakan pemilahan sampah dari rumah. Sejak 2020 lalu, warga telah menerapkan lubang resapan biopori, namun tidak semasif sekarang. Hari ini kami bagikan ke warga. Masing-masing warga dapat 1 unit yang pilihannya, berdasarkan pilihan masing-masing. Misalnya dia pilih Rosida, kami akan borkan. Kami bor tanahnya pakai mesin dan sudah saya belikan juga bornya pakai dana pribadi, alhamdulillah bisa. Dan kemudian ada yang pakai ember tumpuk. Kalau ember tumpuk ini masing-masing 1. Nah, ini pilihan warga. Kalau yang untuk yang drop point ini kami komunal sifatnya. Misalnya 1 gang itu ada 5 rumah, satu ember, satu tong biru. Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru, Ahmad Ari Wijaya Abdur mengatakan, warga wajib mengolah sampahnya dari rumah. Dampak dari gerakan ini sangat signifikan terhadap berat total sampah. Lapisan paling dasar, istilahnya ibu-ibu rumah tangga, itu memahami betul seperti apa memilah sampah yang benar, terutama organik dan anorganiknya, bahwa organik itu wajib dikelola di rumah tangga. Jadi dengan kita memberikan fasilitas seperti komposter, habis itu lodong, dan lain-lain, nah, jadi warga sudah banyak pilihan memilah sampah dari rumah, dengan harapan yang ke TPS itu hanya sampah anorganiknya saja. Jadi sampah organik sudah
habis di rumah tangga. Residu pasti ada, tapi residu itu nanti akan yang dibawa ke TPS seperti itu. Jadi yang di rumah tangga itu untuk organiknya itu sudah tidak ada lagi yang ke TPS. Jadi organiknya itu habisnya ada di rumah tangga. Nah, itu bisa untuk composting, untuk lain-lain, tapi dengan kita memberikan fasilitas untuk pengolahan sampah organiknya. Dengan adanya gerakan ini, diperkirakan akan ada pengurangan sampah yang diangkut mencapai 40% ke tempat pembuangan akhir. Di samping itu, melalui pengolahan mandiri, masyarakat tidak hanya membantu memperpanjang umur TPA, tetapi juga mendapatkan nilai ekonomis dari hasil kompos yang dihasilkan. Usai jeda akan kami sampaikan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sambut musim haji tahun 2026, aktivitas penukaran uang asing di salah satu tempat penukaran uang asing atau money changer masih terlihat sepi. Khusus penukaran mata uang rial diperkirakan akan meningkat 3 hari jelang pemberangkatan ke asrama haji. Meski musim keberangkatan haji tinggal sepekan, aktivitas penukaran uang rial di salah satu gerai money changer masih terlihat sepi. Penukaran mata uang rupiah ke rial diperkirakan meningkat 3 hari jelang pemberangkatan ke asrama haji. Bahkan beberapa calon jemaah haji diperkirakan akan melakukan penukaran uang rial langsung ke gerai-gerai money changer di asrama haji. Menurut salah satu perwakilan money changer, Sean Arazi, penukaran uang rupiah ke rial biasanya didominasi pecahan kecil antara 1, 5 hingga pecahan 10 real. Hal ini karena memudahkan para jemaah saat bertransaksi di Tanah Suci. Berbeda dengan permintaan mata uang asing lainnya yang lebih fluktuatif, mata uang rial berdasarkan jumlah permintaan atau high demand. Saat ini nilai tukar uang rupiah ke rial alami penekanan, pecahan 1 real hingga 10 real mencapai Rp5.000 per real. Sementara pecahan 50 hingga 100 real di harga 4.800 per real. Nah, biasanya itu yang sebelum-sebelumnya itu dia mendekatin keberangkatan di kloternya baru nukar. Kalau untuk sekarang belum terlalu signifikan sih untuk penukaran rialnya. Oh, untuk estimasi penukarannya biasanya H-min berapa sih biasanya penukarannya? Kalau misalnya untuk H-minnya itu balik lagi ke jemaah, tapi biasanya itu di H-min 3 sampai di H-min 2 sebelum mereka keberangkatan. Oh, gitu. Untuk penukaran mata uang asing lainnya lebih banyak ke mata uang ringgit, baht, dan dolar Singapura. Hal ini didominasi untuk kebutuhan liburan. Namun dengan adanya kejadian di Timur Tengah dan kenaikan harga tiket tujuan Banjarmasin, berdampak pada penurunan omset hingga 20%. Memperingati Hari Jadi Kota Banjarbaru yang ke-27, pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Expo dan Job Fair 2026. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 lebih lowongan kerja tersedia, sekaligus pembagian ratusan paket sembako bagi masyarakat prasejahtera. Lapangan Murjani Banjarbaru dipadati warga. Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi secara resmi membuka perhelatan Banjarbaru Expo dan Job Fair 2026. Tahun ini, sebanyak 21 perusahaan berpartisipasi, menyediakan total 1.553 lowongan pekerjaan. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi mengharapkan kesempatan ini bisa dimaksimalkan warga untuk mencari peluang di dunia usaha. Saya berharap kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan. Persiapkan diri dengan baik, tunjukkan dan kepercayaan diri. Sedangkan kepada pihak perusahaan, saya berharap dapat memberikan kesempatan yang adil dan terbuka bagi putra-putri daerah yang memiliki potensi. Sementara, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Sartono mengatakan, pihaknya perusahaan yang berpartisipasi akan diminta laporan oleh Diskopumnaker. Hal ini dilakukan untuk evaluasi.
sejauh mana penempatan tenaga kerja yang mendaftar lewat job fair. Dari perusahaan yang ikuti job fair, sejauh mana dia menempatkan pelamar yang pada hari ini kita jaring lewat job fair. Berarti akan berkelanjutan nih? Iya, kita monitoring terus, kita minta laporannya, berapa yang daftar, kemudian berapa yang ditempatkan, selalu kita pantau. Untuk serapannya akan ditambah terus Pak ya berarti? Kalau serapan nanti tergantung dari formasi perusahaan masing-masing. Pemkot juga memberikan perhatian khusus pada inklusivitas dengan membuka pelatihan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas demi kesetaraan hak kerja di Kota Idaman. Selain bursa kerja, sisi kemanusiaan juga ditonjolkan melalui pembagian 550 paket sembako yang disebar ke 5 kecamatan untuk membantu keluarga prasejahtera. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok Minggu 19 April 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Niluh Made Anik Evaria dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya, Niluh Made Anik Evaria dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 19 April 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari pada lapisan angin 3000 feet, masih teramati adanya pola konfluensi di wilayah Kalimantan Selatan yang meningkatkan potensi pertumbuhan hujan di wilayah Kalimantan Selatan. Angin di lapisan 3000 feet dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 15 knot. Selanjutnya, kondisi umum pada esok hari di wilayah Kalimantan Selatan, angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 18 km per jam. Suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban berkisar antara 62 hingga 98%. Untuk perakiraan cuaca pada pagi esok hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan terjadi hujan ringan di wilayah Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan juga Tabalong. Serta terdapat potensi adanya hujan yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang di wilayah kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Selanjutnya, pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, dan kondisi ini masih diperkirakan berlanjut hingga dini hari, di mana kondisi cuaca diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Sobat Cuaca, selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang untuk esok hari, di mana tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Kota Baru, Tanah Laut, dan juga Tanah Bumbu diperkirakan berada dalam kategori rendah yang berkisar dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi adanya cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Kondisi ini ditandai dengan adanya perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat. Waspada juga terhadap adanya potensi angin kencang, puting beliung, dan hujan es, serta mari menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi adanya musim kemarau. Demikian update perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat Cuaca dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga mengunjungi Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Usai jeda akan kami sampaikan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, tercatat lebih dari 2.000 penonton menyaksikan film produksi lokal berjudul Kuyang, karya Johan Syah Jumberan yang ditayangkan di Studio Rakyat Balai Rung Tuntung Pandang Pelihari Tanah Laut. Pendapatan yang dihasilkan menjadi pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak hiburan. Sejak hari pertama hingga penutupan pada Minggu malam, Balai Rung Tuntung Pandang Pelihari Tanah Laut terus dipadati warga. Gedung Balai Rung yang biasanya jadi balai rakyat diubah jadi bioskop sederhana dengan total 2.000 lebih penonton tercatat menyaksikan film Kuyang selama 3 hari penayangan. Panitia melakukan lebih 3 kali sesi pemutaran setiap harinya untuk mengakomodasi jumlah pengunjung. Ketua DPC Gekraf Tanah Laut Aditya Agung Laksono selaku yang bertanggung jawab atas acara dan memastikan seluruh hasil penayangan telah terkoordinasi dengan Bapenda sebagai bentuk kontribusi nyata industri kreatif terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Tanah Laut. Jadi kami sudah koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut atau Bapenda Kabupaten Tanah Laut. Kami dari tiketing, kami siap dan juga untuk korporasi kami siap untuk membayarkan, di mana sudah membayarkan bahkan untuk pajak daerah, kami kontribusi terhadap daerah dan kami di mana tidak hanya sekedar menayangkan. Kami taat dengan pajak, kami taat dengan pendapatan daerah PAD Kabupaten Tanah Laut. Mudah-mudahan senantiasa bisa terus meningkat PAD Kabupaten Tanah Laut. Keberhasilan pemutaran film Kuyang yang menyerap lebih dari 2.000 penonton ini diharapkan menjadi pemantik bagi aktivasi ruang-ruang publik lainnya di Tanah Laut demi mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. M. Saifullah, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Ribuan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan memadati area perlombaan burung berkicau di Kota Banjarbaru. Event bertajuk Warrior 88 Infinity Cup ini menjadi ajang pembuktian kualitas bagi para kicau mania, sekaligus memperebutkan gelar terbaik di kelas Best of the Best. Suara riuh ribuan burung berkicau menyelimuti atmosfer perlombaan di Kota Banjarbaru pada siang hari. Ribuan peserta tampak antusias mengikuti jalannya lomba bertajuk Warrior 88 Infinity Cup. Berbagai jenis burung beradu kemerduan, mulai dari spesies konin A, kenari, kacer, cucak hijau, cendet, hingga lovebird. Tak hanya gengsi perlombaan, panitia juga menyiapkan berbagai door prize menarik seperti peralatan elektronik kulkas, mesin cuci, hingga unit sepeda listrik. Salah satu peserta, Ahmad Rifai, berhasil keluar sebagai juara di kelas Murai Borneo Best of the Best. Dirinya mengaku keberhasilan ini tak lepas dari perawatan rutin dan pola istirahat yang teratur pada burung andalannya. Luar biasa karena antusias pemain istimewa. Di kelas apa ini tadi? Di kelas tiket utama BOB Best of the Best, tiket 1.200.000. Burung apa ini tadi? Murai Borneo namanya Bonanza, pemilih juga di Martapura. Ya, beberapa kali lah. Lintas EO dan provinsi. Orang-orang masih dirawat, pas waktu lomba mungkin dimaksimalkan tidurnya saja. Antusias event kali ini diikuti 1.000 lebih peserta dari seluruh Kalimantan. Panitia Fikri Ansari mengatakan semoga kicau mania di Kalimantan Selatan lebih ramai ke depannya. Kita ngadakan lomba yang pertama Om ya, Warrior 88 Infinity Cup. Ini pesertanya alhamdulillah luar biasa, hampir 1.000 pesertanya Om. Dari mana saja? Dari seluruh Kalimantan. Kicau mania terus rame di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Kita menjalin silaturahmi bareng biar semuanya berjalan lancar dan ya sukses. Seperti ada 2 sepeda listrik, terus ada kulkas, ada mesin cuci, ada paket sembako, banyak trofi yang pasti trofi dan piagam serta uang pembina. Selain sebagai ajang kompetisi, event ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar komunitas pecinta burung serta menggairahkan kembali ekonomi kreatif di sektor hobi di Kalimantan Selatan. Sebanyak 215 barisan pemadam kebakaran se-Kalimantan Selatan dan Tengah ikuti lomba ketangkasan pemadam kebakaran. Lomba digelar dalam rangka memperingati HUT Damkar yang ke-107 tahun 2026.
Dengan terampil dan cekatan dalam melewati rintangan serta memasang selang air, ribuan personil kebakaran unjuk kebolehan dalam lomba ketangkasan pemadam kebakaran. Ada 215 peserta yang mengikuti lomba dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 192 tim BPK laki-laki dan 23 tim BPK perempuan. Lomba ini menjalin silaturahmi dan kekompakan antar relawan. Panitia pelaksana Muhammad Nor mengatakan pada tahun ini jumlah peserta mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya peserta perempuan. Ada 215 peserta, dengan ada Kalsapat Banjarmasin, Parpopla SS, GTA Banjarmasin. Sehari selesai ya, Pak? Berapa hari, Pak? Mudah-mudahan sehari selesai. Lomba ketangkasan Barisan Pemadam Kebakaran memperebutkan total hadiah sebesar 25 juta rupiah untuk tim BPK laki-laki dan 10 juta rupiah untuk pemenang kategori damkar perempuan. Perebutan tiket semifinal Bupati Balangan Cup berlangsung sengit. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Perebutan tiket babak semifinal turnamen sepak bola Bupati Balangan Cup 2026 berlangsung meriah. Dua partai penentuan yang digelar di Stadion Mini Martasura Parigin menyajikan pertarungan keras serta diwarnai banyak kartu kuning oleh wasit. Pertandingan pertama mempertemukan wakil dari Kecamatan Juai B melawan Kecamatan Halong A. Kedua tim tampil saling menekan sejak menit awal demi meraih kemenangan. Duel berjalan sangat ketat, namun satu gol tunggal menjadi penentu kemenangan. Berkat ketajaman lini serang, Kecamatan Halong A berhasil mencetak gol kemenangan dan memastikan tiket ke babak berikutnya dengan skor tipis 1-0. Di partai kedua, suguhan permainan tak kalah seru, ditampilkan oleh Kecamatan Batu Mandi A yang berhadapan dengan Kecamatan Tebing Tinggi A. Pertarungan dua kekuatan besar ini berjalan alot dan intens di setiap lini. Permainan yang mengutamakan kekuatan fisik membuat wasit harus bekerja ekstra keras, hingga banyak menegur pemain dan mengeluarkan kartu kuning. Hingga peluit panjang berbunyi, Kecamatan Batu Mandi A keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Kemenangan ini mengantarkan Batu Mandi A dan Halong A melangkah lebih jauh ke babak semifinal Bupati Balangan Cup 2026. Turnamen bergengsi ini dilaksanakan langsung di Stadion Mini Martasura Parigin. Menjunjung tinggi sportivitas dan senantiasa menjaga kebersihan di seluruh area pertandingan. 6. Senantiasa terkuatlah baik Kabupaten Balangan dan disporapar dengan tidak melakukan perbuatan yang jauh. Oke, itu aja Pak. Hasil Balangan. Turnamen Bupati Balangan Cup 2026 merupakan ajang pembinaan olahraga yang digagas dan digelar Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporabutpar Balangan, yang terus berkomitmen menghadirkan pertandingan berkualitas dan menjunjung tinggi sportivitas. Sebanyak 900 pegawai perusahaan air minum se-Kalimantan Selatan berkompetisi dalam Pekan Olahraga Daerah Porda Perpamsi 2026 di Kabupaten Tanah Bumbu. 7 cabang olahraga dipertandingkan dalam Porda Perpamsi kali ini. Pekan Olahraga Daerah Perpamsi Kalsel ini berlangsung selama 2 hari, dari 17 hingga 18 April 2026. Pembukaan kegiatan ditandai dengan opening ceremony di Gedung Mahligai Aksi Merah Putih Kapet, Kecamatan Simpang 4, Jumat malam. Dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkap Tanah Bumbu, Muhammad Putu Wisnuwardana, Wakil Bupati Andi Rudi Latif, dihadiri Komisaris PT AM Persujud Erianto Rais, Ketua Perpamsi Kalsel, Ketua KONI Tanah Bumbu, para dirut dari 12 perusahaan air minum se-Kalsel dan ratusan peserta Porda. Event ini selain momentum penting mempererat silaturahmi, juga meningkatkan skill di bidang olahraga bagi pegawai PAM. Tak hanya mengedepankan semangat sportivitas, tetapi juga menumbuhkan jiwa kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas yang menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nanti di bulan September akan dilaksanakan Ornas di Balikpapan. Dan harapannya nanti Tanah Bumbu juga bisa partisipasi dalam ajang silaturahmi lomba kali ini di tahun ini. Apa pesan kita kepada para peserta?
silaturahmi, bukan hanya sekedar lomba. Menunjukkan rasa solid, bukan melihat dari siapa yang menang, tapi ini ajang silaturahmi. Karena kita dalam rangkaian hari jadi kita mengaitkan dengan pekan budaya, sekaligus memperkenalkan acara rangkaian hari jadi ada buku, sekaligus kita untuk mempererat tali silaturahmi antara atlet Nedeng Kalimantan Selatan. Nah, terakhir kali Tanah Bumbu menjadi tuan rumah kapan nih? Tahun 2014. Sekarang 2026, 12 tahun baru ini jadi tuan rumah. Bulu tangkis, tenis meja, biliar, catur, tenis lapangan, dan perlombaan vokal. Seluruh turnamen digelar di Batu Licin dan Simpang 4. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Tapin gelar seleksi atlet domino yang diikuti 24 tim. Selama pelaksanaan seleksi, para peserta masih kesulitan dalam memahami dan menerapkan aturan domino karena berbeda dari permainan domino yang mereka mainkan. Sebanyak 24 tim yang terdiri dari 16 tim senior dan 8 tim junior ikuti kejuaraan cabang domino sekaligus seleksi atlet domino Kabupaten Tapin. Selama pelaksanaan lomba, para peserta kesulitan dalam beradaptasi aturan domino karena biasanya para peserta hanya menggunakan aturan di kampungnya masing-masing. Bahkan, biasanya permainan domino menggunakan kartu. Namun dalam lomba ini domino yang disediakan berbahan plastik dan disusun. Panitia pelaksana Lator mengatakan, ini pertama kalinya lomba domino dengan standar nasional digelar di Tapin, sehingga peserta kesulitan dalam beradaptasi dengan aturan. Beda dengan di pos-pos ronda atau di setiap kampung, kan beda kampung aja beda aturan itu. Nah, mudah-mudahan dengan seleksi ini dan dibantu oleh panitia dan wasit untuk aturan, mudah-mudahan para peserta yang mengikuti seleksi ini bisa membagikan pengalamannya dan aturan ke setiap daerah yang kita coba di Kabupaten Tapin. Salah satu peserta Indra mengatakan, awalnya mengikuti lomba domino ini mengira peraturan seperti domino pada umumnya. Namun ternyata pada saat lomba banyak aturan yang belum dirinya ketahui. Untuk peraturan masih belum terbiasa, tapi masih diusahakan agar terbiasa. Soalnya kan biasanya pakai kartu kertas. Ya. Nah, yang ini bang, pakai kartu apa nih? Kartu atau kayak apa nih? Ini pakai blok apa namanya itu? Blok plastik ya. Blok plastik itu. Jadi kayak apa tadi, menang kah kalah kah? Untuk tadi dari 3 set, 2 set kami menang. Berarti lolos lah. Lolos babak selanjutnya. Ya. Ada himbauan kah atau harapan kepada para panitia? Harapannya tetap semangat untuk Orado Tapin dan semoga bisa mewakili Tapin masuk ke provinsi dan seterusnya lagi. Selanjutnya, peserta berharap nantinya warga Tapin yang bermain domino, baik di desa-desa ataupun tempat lainnya dapat menerapkan peraturan domino secara nasional. Sementara itu, pemirsa, kejuaraan Provinsi Kalimantan Selatan Olahraga Domino tahun 2026 rencananya akan digelar di Banjarmasin. 2 tim asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah siap mengikuti kejuaraan Provinsi Olahraga Domino Kalimantan Selatan. 2 tim olahraga domino kategori junior dan senior Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipastikan mewakili Bumi Murakata menuju ke Jurprov Orado Kalimantan Selatan tahun 2026 di Banjarmasin yang akan digelar pada 19 April mendatang. Salah satu tim junior Hulu Sungai Tengah, Muhammad Rafli, mengaku senang dan bangga telah menjadi juara dan akan mewakili Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Kejurprov nanti. Timnya memastikan akan terus berlatih agar mendapatkan hasil maksimal pada Kejurprov nanti. Ketua Orado Hulu Sungai Tengah, Ahmad Ridwan, menjelaskan pengurus Orado berkomitmen akan mendukung perwakilan Hulu Sungai Tengah, khususnya dalam memberikan pemahaman, aturan, dan regulasi pertandingan. Kami sangat senang bisa mengikuti kejuaraan ini. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut. Kami akan berlatih bersama pengurus Orado HST. Yang juara akan mengikuti kejuaraan provinsi pada tanggal 19 di Banjarmasin. Serta di tanggal 24 acara kejurnasnya di Bogor.
Nah itu. Kategori junior Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan diwakili Muhammad Rafli, Fajri Anor, dan Rifani. Kategori senior akan diwakili Rusadi, Irfansah, dan Rafif. Selain Kejurprop pada 19 April nanti, event lanjutan yaitu kejuaraan nasional rencananya akan dilaksanakan pada 24 April 2026 di Bogor. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Tingginya minat pada minuman kopi mendorong penikmat kopi untuk mengolah dan meracik kopi mereka sendiri, sehingga penjualan biji kopi dan alat pengolahan minuman kopi memiliki daya tarik yang kuat bagi para penikmat kopi. Kopi kini menjadi minuman yang dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Tiap cangkirnya merupakan racikan dan kombinasi yang disesuaikan dengan masing-masing penikmatnya. Oleh karenanya, penikmat kopi kerap kali memiliki minat untuk mengolah kopi secara mandiri di rumah mereka. Pembelian biji kopi pun menjadi pengalaman yang dicari oleh para penikmat kopi. Salah satu kafe di wilayah Gatot Subroto, Banjarmasin, menawarkan pengalaman ini. Dua pembeli biji kopi, Bobby dan Yogi, mengaku menyukai variasi biji kopi yang dapat mereka pilih untuk diolah sendiri. Selain rasa yang lebih segar, membeli kopi dalam bentuk biji juga dapat disimpan lebih lama. Memang yang suka beli biji atau suka yang langsung digiling? Yang berbiji, soalnya enak. Kenapa suka lebih biji? Kayak lebih rasanya disimpan itu bisa lebih lama. Lebih tahan lama gitu. Berarti di rumah sendiri itu sudah ada alatnya gitu? Ada grindernya sendiri ada. Kalau dari saya sendiri sih, kalau saya sendiri lebih suka yang banyak variannya ya. Jadi bisa nyoba yang baru lah, coba biji dari tempat lain misalnya, coba yang rasa yang baru gitu. Selain biji kopi, para penikmat kopi juga mengincar berbagai alat untuk memaksimalkan pengolahan kopi mereka. Penggunaan alat pengolahan kopi tidak hanya dilakukan oleh peracik kopi profesional, melainkan juga dapat dilakukan oleh penikmat kopi dari rumah mereka masing-masing. Sari misalnya, salah satu pembeli alat kopi mengaku masih pemula dalam pengolahan kopi. Akan tetapi, ia dapat mencari informasi tentang alat yang diperlukan dan di mana ia dapat membelinya. Tadi lihat beli alat kopi itu, alat kopinya ditukar tuh apa, Kak? Server bawahan atas drippernya punya kan di rumah, servernya aja nggak punya lagi. Jadi ke sini pas ada pilihan beli. Kalau Bipin sendiri beli barang-barang kayak ini emang pecinta kopi kah atau kayaknya? Bukan, suami yang pecinta kopi. Tapi dari awal cuma mencoba-coba sih. Sebelumnya memang pada saat pertama kali kan dari temannya suami katanya beli kopi bubuk ya yang sudah digiling di sini sama yang kertasnya tuh doang cuma bisi yang punya di rumah. Jadi bawahnya masih belum punya, kesini mau memberikan. Membeli biji kopi dan alat pengolahan kopi sendiri dapat terdengar sulit dan mengintimidasi bagi para pemula. Oleh karenanya, toko kopi kerap memberikan pelayanan yang mengakomodasi pertanyaan dan kebutuhan bagi para konsumen mereka. Produk biji kopi yang ditawarkan pun dapat langsung digiling dan diolah untuk dinikmati oleh pembeli. Jadi di toko kopi Giling Rumah Yamani kita menawarkan berbagai macam biji pilihan. Ada Arabica, ada Robusta, ada yang premium, ada yang biasa. Jadi tergantung apa yang dimau sama pelanggan kita sediakan insya Allah. Terus juga untuk alat dan sebagainya juga kita berbagai macam pilihan juga banyak. Ada filter, dripper, server segala macam. Kalau buat manualan juga banyak. Jadi apa yang mau kita insya Allah ada semua di sini. Jadi di sini tuh ada yang dari berbagai kafe yang di Banjar juga ada di sini belinya, dan juga ada yang orang baru yang pengen ngopi, jadi mereka tuh bisa pilih gitu loh, kayak mau coba aku gini-gini maunya, aku mau yang pahit atau mau asam, terus aku ada asam lambung apa yang cocok ya gitu. Jadi kita tanyakan, kita sediain semuanya gitu. Biji-biji kopi yang digiling dan diolah langsung oleh para peracik kopi menciptakan ruang nyaman yang dipenuhi aroma hangat dan menenangkan. Pengalaman ini menawarkan kedekatan dengan cita rasa kopi dari kepingan biji hingga secangkir seduhan kenikmatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Syarifah Nanas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.